tiga di kitabnya orang Yahudi? Tidak ada. Berarti kesimpulannya, kebangkitan pada hari ketiga murni hanya tanda untuk orang jahat saja. Matius 12:38 sampai nomor 50, Matius 27 dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Jadi ketika kita berbicara mengenai penyaliban, maka harus kembali kepada lisan Yesus. Belum lagi kalau kita melihat, Bang, maaf nih, di dalam KPR 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Mazmur 118 nomor 22, di situ dikatakan batu penjuru yang dibuang itu, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu sandungan untuk mereka. Data 17-nya, aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup dan menyaksikan musuh-musuhku kemudian dikalahkan kemudian oleh Tuhanku. Belum lagi Yohanes 13 yang tadi, bahkan sahabat karibku mengangkat tumit, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya untukku. Mazmur 41 nomor 9, kalau Anda baca data itu satu perikop, betapa indahnya penyelamatan Tuhan terhadap Yesus dari sahabatnya yang mengangkat tumitnya kepada Yesus. Coba Anda baca Mazmur 91. Ingat tadi, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Mazmur 41 nomor 9, di situ dikatakan, sahabatku, orang terdekatku telah mengangkat tumitnya setelah dia makan rotiku. Itu jelas tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Berarti Yesus ini memang tidak mati di salib, tapi pergi dalam keadaan hidup-hidup. Baca Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati meskipun musuhku menginginkan itu, tetapi Tuhanku menginginkan aku melihat keadaan musuh-musuhku. Belum lagi yang terang sekali di Mazmur 91, engkau hanya menonton orang-orang fasik. Meskipun 1000 yang rebah di sebelah kananmu, 1000 di sebelah kirimu, engkau tidak akan teraniaya sedikit pun. Aku akan mengutus malaikat untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau, dan akan aku memperlihatkan keselamatanku terhadap dirimu. Wow, itu janji Tuhan. Makanya ketika Petrus menarik Yesus di Matius 16, Petrus menarik Yesus ke samping. Lantas apa kata Yesus? Enyalah iblis, engkau adalah satu batu sandungan. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Aku telah merancang sebuah keselamatan untukmu, wahai Yesus. Itu. Makanya dia berdoa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu ya Rabb, ya Tuhanku, tetapi atas kehendakmu, bukan atas kehendakku. Karena kalau kehendakku sih aku mau selamat, tapi kamu pasti punya ide, kamu pasti punya pemikiran sendiri. Silakan, aku turuti saja. Semuanya aku serahkan nyawaku kepadamu. Malaikat turun untuk menatang Yesus di tangannya, terangkat ke langit. Nah, poin ini jelas tertulis di Bible. Tapi kenapa saudara kami Kristen menginginkan harus disalib? Harus disalib. Bedanya dengan iblis apa? Tujuannya apa? Ketika orang percaya penyaliban, apa tujuannya? Tuhan, manusia sudah menodai kemuliaan Tuhan dengan mengatakan dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mati, mengambil dosa-dosa manusia dan seterusnya. Itulah kesyirikan yang besar yang terjadi di bumi ini. Setelah orang menerima dosanya ditebus dengan penyaliban, maka anak Maria pun dianggap Tuhan. Sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Yesus mengajarkan hidup kekal adalah menerima diriku sebagai Rasul Tuhan, Yohanes 17:3. Tapi setelah menerima penyaliban, itu semua hilang. Berubah semua pengajaran Yesus. Engkaulah Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia untuk nebus dosa kami. Berubah langsung. Hukum Tuhan yang tadinya terkutuklah orang yang tidak ini, terkutuklah seketika hilang semuanya. Yang ada tinggal kasih, yaitu menerima Yesus, mati, tebus dosa. Semuanya dihilangkan kemudian. Nah, ini hal yang perlu dipahami oleh saudara kami non-muslim, bahwa apa yang saya jelaskan ini itu berdasarkan data. Ingat sekali lagi, saya lebih percaya ucapan Yesus daripada Paulus, daripada yang lain. Ketika Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia, dan akan celaka
orang yang menyerahkan dia itu lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Maka ketika saudara kami mengusung penyaliban, no, kami menolak itu. Demikian Bang, maaf kepanjangan. Oke, jadi Bang Sumai tadi kan membuat banyak pernyataan-pernyataan. Terus intinya bahwa Yesus tetap tidak disalibkan. Ya itu hak Bang Suma. Tapi dalil-dalil tentang penyaliban Yesus, nubuat-nubuat tentang Yesus, semua itu sudah ada memang. Tentang yang disampaikan Bang Suma bahwa Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, itu memang ya Yesus sendiri mau pergi memang sudah bilang sama murid-muridnya, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku pergi roh penghibur itu akan datang. Jadi kemana, ada muridnya yang tanya, kemana engkau mau pergi Tuhan? Ya kan, kemana aku pergi istilahnya kan. Jadi soal itu kepergiannya ada di situ. Terus soal itu tadi Bang Suma, ya tuh Bapak, sekiranya cawan ini boleh berlalu, bukan oleh karena kehendakku, tapi oleh karena kehendak. Nah, Yesus berdoa seperti itu pada saat-saat penyaliban sudah dekat. Nah, sebagai manusia, dia merasakan, kan harus merasakan manusia apa yang dirasakan manusia. Dia mau disalib itu ya takut. Sehingga punya keluhan seperti itu, walaupun Yesus tetap menjalani penyaliban itu pada akhirnya. Karena ketaatannya kepada Bapa. Yesus tahu bahwa penyaliban dirancang oleh iblis lewat orang-orang ahli Taurat. Tapi Tuhan punya rancangan keselamatan. Jadi dia tetap taat sampai akhir kepada Bapaknya itu tadi. Dia tidak minta kok jangan disalib. Kalau dia minta, Tuhan aku nggak mau disalib, ya dia nggak bakal disalib. Gitu loh, Bang Suma. Jadi justru di sini ayat itu menguatkan bahwa yang disalib itu betul-betul Yesus. Karena apa? Nubuat-nubuat oleh karena nubuat Allah yang Maha Tahu tadi itu sudah tahu kalau iblis mau berbuat begitu. Dia punya rancangan seperti itu pada masanya Yesus datang. Makanya Yesus pun mau bekerja itu juga ada saatnya, nunggu waktu. Contohnya begini. Waktu Yesus mengadakan mukjizat pertama kali di dalam pernikahan orang, merubah air menjadi anggur itu, ibunya kan minta tolong. Maksud ibunya, Yesus misalnya, ini anggurnya kehabisan, tolong berbuat sesuatu lah. Maksudnya bunda ibunya itu kan berbuat sesuatu tuh ya beli apa, cari tetangga. Tapi Yesus yang dilakukan Yesus apa? Ambillah tuh ke gayung-gayung apa tempat-tempat air itu, cedoklah, udah jadi anggur. Tapi waktu itu kan Yesus bilang, Ibu, saatku belum tiba. Sebenarnya sih Yesus belum, pada saatnya belum menjadi pengajar. Tapi karena darurat ya dia melakukan mukjizat juga. Begitu. Jadi ini Bang Suma, pernyataan Bang Suma tadi banyak, tapi sangat tidak kuat kalau untuk dipakai dalil bahwa Yesus yang bukan disalib. Karena apa? Memang tidak ada yang ayat di Bible yang saya temukan yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib atau yang membuat ragu-ragu Yesus disalib, itu tidak ada. Walaupun Bang Suma menyampaikan hal yang banyak tadi, ya karena terlalu banyak kan saya jadi agak kesulitan mengingatnya ya. Tapi saya tekankan lagi, Bang Suma kan sering baca Alkitab. Aku sukanya sama Bang Suma itu, Bang Suma juga baca Alkitab gitu. Jadi Bang Suma juga tahu Alkitab. Cuman yang disampaikan Bang Suma dalil-dalil tadi sangat tidak kuat. Ada dalil yang paling kuat-kuat itu justru mengarah kepada penyaliban Yesus. Saya kira itu Bang Suma. Oke, baik.
Sekali lagi, saudara kami Kristen, seakurat apapun data yang saya sajikan, tetap akan menerima penyaliban. Siapa sih yang nggak mau dosanya ditebus? Kan gitu. Kalau dikatakan percaya penyaliban maka utangnya akan dilunasi, kurasa orang akan mengatakan bullshit, faktanya utangku masih banyak. Tapi kok dikatakan dosanya ditebus, atau siapa yang percaya penyaliban umurnya akan lebih dipanjangkan, itu bullshit juga, karena banyak orang Kristen yang mati. Tapi kalau yang halusinasi sifatnya dan membuat orang menjadi nyaman, ya orang banyak percaya dong. Dosa korupsimu, dosa memperkaos anak-anakmu, memperkaos orang tuamu, membunuh ayah ibumu, membunuh siapapun orang yang ada di hadapanmu, itu terhapus semuanya dengan percaya dosa Yesus mati di salib. Siapa sih yang nggak mau? Bukankah manusia ini kecenderungan berbuat dosa? Maka ketika orang Roma Yunani menerima pernyataan-pernyataan Paulus seperti ini, berebutan mereka percaya. Dan dengan kekuatan mereka, konsep itu dibangun kemudian ke seluruh wilayah dalam jajahan Kekaisaran Romawi kala itu. Bahkan tidak segan-segan membunuh dan membunuh siapapun yang tidak mau menerima doktrin itu. Termasuk di Nusantara ini. Siapa yang mau dibaptis tidak diperangi oleh Belanda, tidak diperangi oleh Portugis. Siapa yang mau dibaptis, siapa yang mau mengikuti, mereka tidak akan diperangi wilayah-wilayah itu. Dikumpulkan mereka dalam satu wilayah, dilindungi, lalu kemudian diberi pekerjaan dan seterusnya. Tapi mereka yang tidak mau dibaptis akan diperangi. Maka muncullah beberapa pahlawan-pahlawan di Nusantara ini. Itu sekelumit kisah sampai ke Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktiannya. Apa yang dikatakan oleh mulut Yesus sendiri? Mulut Yesus nih, dia mengatakan di dalam kitab saudara sendiri. Satu, kita lihat di dalam Matius 20:18. Apa yang dikatakan Yesus tentang penyaliban? Dikatakan bahwasanya Yesus berkata, sama seperti manusia, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya bagi orang banyak. Nyawanya dia, Yesus, itu diberikan untuk orang banyak. Kenapa? Karena pada saat dia ingin disalibkan, Yesusnya direncanakan ingin dihilangkan karena itu ancaman bagi banyak orang. Kalau Yesus tidak dibunuh, maka bangsa kita akan dirampas oleh Romawi. Bahkan murid-muridnya terancam. Faktanya ketika ia sudah tak ada di bumi, muridnya mengalami penganiayaan. Maka demi untuk menyelamatkan orang banyak, maka Yesus itu rela memberikan nyawanya. Dengan catatan apa? Rela dia terangkat ke langit. Lalu kemudian terkait dengan penyaliban itu sendiri, Yesusnya mengatakan begini. Dalam Markus 9 nomor 30. Dia mengatakan bahwasanya Markus 9 nomor 31. Nah, di situ Yesus menerangkan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Bukan membunuh aku, tapi membunuh dia. Lalu dia katakan lagi di Markus 10 nomor 33 bahwasanya mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Ini sudah ucapan Yesus nih. Mereka akan menyerahkan dia. Belum lagi dikatakan dalam Lukas 18 nomor 33. Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia. Mereka menyesal dan membunuh dia. Ada lagi yang dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 1 yang saya utarakan tadi, bahwasanya Yesus sudah tahu sebelum Paskah itu terjadi bahwa dia harus pergi. Dia harus pergi. Dia harus pergi beralih dari dunia ke Bapa. Sedangkan Yesus di tempat yang lain mengatakan bahwa Markus 9 misalnya, Markus 9 30 31 yang tadi yang saya katakan, mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga dia akan bangkit pada hari ketiga. Setelah membunuhnya, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit, tapi dia. Mereka akan menyiksa dia, mereka akan menangkap dia, mereka akan membunuh dia, dan setelah dia mati, pada hari ketiga dia bangkit. Bukan aku, tapi dia. Nah, jadi kalau saudara saya
menerima kemudian bahwa penyaliban itu untuk Kristen, Bang Suma tidak mau menerima, ya kita memiliki memiliki dua keadaan di mana Anda memilih penyaliban, saya tidak memilih penyaliban itu. Kenapa? Karena kalau dalam keyakinan saya, untuk apa Yesus mati disalib? Untuk apa? Untuk nebus dosa manusia. Akankah Tuhan itu tidak mengampuni dosa kita ketika kita melakukan pengakuan? Hanya dengan datang kepadanya, Tuhan, aku mengaku berdosa, ampuni dosa-dosaku. Terhapus gak? Terhapus. Terhapus. Tetapi misi sebenarnya bukan di situ. Misi sebenarnya adalah Dia yang mengajarkan tentang penyaliban ini ingin menghapus hukum Tuhan. Ingat, Paulus mengajar pertama kali, itu yang diajarkan adalah orang-orang Yahudi yang sudah tidak hidup sesuai dengan Torah. Itu yang diajarkan terlebih dahulu. Orang yang tidak hidup dengan adat istiadat Taurat. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Maka Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus, dengan disalibnya Yesus, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu intinya. Penyaliban terjadi bukan karena ingin nebus dosa, itu poin kedua. Poin pertamanya, Paulus ingin membatalkan hukum Tuhan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Titik. Termasuk perintah mengorbankan binatang, dihapus semua. Jadi sebenarnya dua hal besar inilah yang menjadi cita-cita Paulus. Cita-cita makhluk yang ada di belakangnya, bukan Paulusnya, tapi makhluk yang ada di belakangnya. Yang pertama, dia ingin menghapuskan hukum Tuhan. Yang kedua, dia dengan menghapuskan hukum Tuhan, dia menjual ajaran bahwa dengan mempercaya Yesus mati disalibkan, dosa-dosa mereka dihapuskan. Maka mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan, tetapi dia hidup di bawah hukum kasih. Itu yang ingin dijual. Sedangkan tragedi penyaliban itu sama sekali tidak berlaku terhadap Yesus orang benar ini. Saya kira begitu, Bung. Kalau masih ada yang ingin disanggah silakan. Yang pada prinsipnya saya mengatakan bahwa saya lebih percaya kepada Yesus yang mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya aku itu diserahkan. Adalah lebih baik jikalau sekiranya dia tidak usah dilahirkan oleh ibunya. Saya kira begitu yang ada di dalam Matius 26 nomor 24. Demikian, silakan. Oke, Bang Suma, terima kasih. Jadi Bang Suma kan sudah membuat pernyataan bahwa pilihan Bang Suma tetap yang Yesus bukan disalibkan. Terus saya kan tetap percaya bahwa Yesus disalib. Artinya kan kita ya sampai di sini, maksud saya kan, walaupun tadi sebenarnya ya ada sih pernyataan-pernyataan yang ingin saya sampaikan tentang Bang Suma bilang bahwa Yesus berbeda, bahwa dia begitu tadi ya, bahwa dia disalib, dia. Nah, Yesus waktu itu kan menubuatkan Yesus menubuatkan Yesus bahwa nanti anak manusia akan begini, dia akan begini. Nah, makanya dia pakai kata-kata dia, gitu loh. Jadi dia menubuatkan. Nah, artinya kan seperti firman Tuhan lain yang Tuhan juga menubuatkan. Yesus juga menubuatkan seperti itu tentang dirinya sendiri. Tapi dia nggak bilang, aku nanti akan begini. Ya, itu pengakuan namanya. Dia menubuatkan bahwa Mesias nanti akan begini. Padahal yang akan itu dia sendiri juga, gitu loh, Bang Suma. Saya kira itu saja sudah cukup. Saya kira kalau nggak ada yang perlu saya kira sudah nggak ada yang perlu saya bicarakan tentang penyaliban Yesus. Baik, Bang, baik. Jadi ya begitulah. Iya. Oke. Ya, cuman sekiranya Anda paham apa yang saya uraikan terakhir, yang terakhir ini,
Di mana saya mengatakan saya percaya, Yesus mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, yang sudah tertulis tentang aku. Berarti pengakuan Yesus, dia akan dibunuh, dia akan disiksa, dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu bukan Yesus, karena Yesusnya pergi sesuai dengan apa yang ada di Mazmur. Sedangkan di Mazmur dikatakan dia tidak mati, dia tidak dianiaya, dia tidak dizolimi, sedikit pun tidak. Nah, berarti dia yang dimaksud di sana oknum lain. Karena rujukan Yesus kepergiannya adalah Mazmur, Taurat dan kitab nabi-nabi, bukan Markus. Sedangkan yang saya kutip itu di Markus, di Lukas, dan juga ada di Yohanes dan Matius. Nah, sedangkan kepergian Yesus bukan berdasarkan dalil-dalil itu. Berarti dalil-dalil dia akan dibunuh pada hari ketiga, dia bangkit, itu bukan untuk dia. Karena dia pergi berdasarkan yang ada di Mazmur. Begitu abangku. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kita harus ada berseberangan jalan supaya kita ada memberikan edukasi sepanjang zaman kepada anak bangsa. Silakan. Oke, Bang Suma. Baik. Bang Suma kan berkali-kali mengingatkan tentang Mazmur. Apa sudah menemukan di Mazmurnya bunyi apa? Coba aku ingin tahu. Ya, itu Bang, yang tadi saya terangkan. Kalau Anda percaya Yesus itu batu penjuru ini tidak mengalami kematian. Enggak, maksud saya tentang kepergian Yesus sesuai dengan kitab Mazmur itu loh. Iya, Mazmur 91. Malaikat turun menatang Yesus di tangannya, sehingga Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Dan Yesus menonton kejadian penyaliban. Setelah itu Tuhan mengangkatnya ke langit dan diperlihatkan kepadanya keselamatan yang ada pada diri Tuhan. Coba Anda baca Mazmur 91 dari data nomor 1 sampai data nomor 16. Dan Anda baca di Matius 4 nomor 6. Iblis datang menggoda Yesus dan mengatakan, Yesus, jikalau engkau ini adalah anak Tuhan, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah. Artinya bunuhlah dirimu, atau ancamlah dirimu pada posisi dalam keadaan ingin mati. Sebab ada tertulis tentang engkau bahwa itu tidak akan terjadi. Sebab Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, di mana tertulis? Mazmur 91. Ternyata di Mazmur 91 itu Tuhan sudah merancang keselamatan untuk Yesus, dan Yesus merujuk ke situ. Matius 26 nomor 24. Matius, Yesus menerangkan dia akan pergi sesuai dengan yang ada di Mazmur. Lukas 24:44, Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Tidak di dalam kitab Markus, tapi di dalam kitab Mazmur, dan seterusnya. Kurang apa lagi? Tetapi penyaliban itu terjadi. Al-Quran juga mengatakan. Hanya masalahnya, yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam ini itu diangkat menjadi Tuhan untuk orang-orang yang membenci Yesus. Abang nggak tahu betapa murkanya Tuhan kepada Bani Israel. Mulai dari sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa mengatakan, aku telah menolongmu, waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, aku telah membuat engkau keluar dari Mesir, dari perbudakan, aku memenangkan engkau, aku datangkan kemuliaan Tuhan kepada kalian, aku minta kepada Bapa agar Bapa menurunkan makanan dari langit, semua yang kau inginkan aku perlihatkan mujizat-mujizat dari Tuhanku. Tapi kenapa engkau masih tegar tengkuk? Ulangan 34, sedangkan engkau masih sama dengan aku, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu terhadap Tuhan, apalagi nanti ketika aku tidak ada. Lalu kemudian datanglah nabi-nabi setelahnya, Daud, Salomo, Yeremia, terus sampai kepada Yesus yang ada penganiayaan, pengingkaran, sampai kepada upaya-upaya membunuh orang-orang suci termasuk Yesus. Tuhan marah dong sama dia, murka dong sama dia. Makanya Yesus mengatakan, dia mengatakan apa? Kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu. Yerusalem akan menjadi puing-puing yang sepi, yang sunyi, akan ditinggalkan, dan tidak akan ada lagi orang yang hinggap padamu.
Coba. Dan engkau semua tidak akan melihat aku lagi mulai sekarang. Tidak bisa melihat aku lagi. Kata Yesus dalam Matius 23 nomor 39. Mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang datang berkeliling 40 hari sampai datang ke Ananias, datang kepada Paulus, itu bukan Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Yang datang menggantikan aku adalah siapa? Yang dibuat menjadi Tuhan. Jadi kalau saya sebagai Muslim ditanya, siapa yang menginginkan penyaliban? Allah. Siapa yang membangkitkan orang yang disalibkan kemudian untuk Kristen? Tuhanku juga. Kenapa bisa begitu? Ya, karena mereka dihukum. Tuhan menjadikan Musa menjadi Tuhan bagi penjahat Fir'aun. Tuhan juga menjadikan Yesus menjadi Tuhan untuk penjahat angkatan jahat. Jadi ketika dikatakan di dalam KPR 2:36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang kau salibkan untuk menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan yang dibuat. Roma 14:9, untuk itulah Yesus disalibkan, agar ia mati, agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa? Ya, untuk angkatan jahat. Karena angkatan benar tidak mungkin mau menyembah Yesus. Mustahil, sehebat apapun Yesus itu. Oh, dia bisa membangkitkan EGP. Dia bisa merubah air menjadi anggur. EGP itu pekerjaan Nabi, itu pekerjaan mujizat. Dan Yesus mengakui itu kok. Yohanes 5 nomor 36. Segala pekerjaan, ada kesaksian yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan mujizat yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. KPR 2 nomor 22. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret sebagai perantara yang ditunjuk Tuhan. Dia perantara antara manusia, Tuhan dengan manusia, yang telah melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan melalui yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Berarti Yesus tidak memiliki kemampuan apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku perintahkan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk katakan, aku sampaikan. Artinya, ketika Yesus dibuat menjadi Tuhan, orang yang waras, orang yang beriman tidak akan mau. Kenapa? Karena orang beriman sudah tahu sudah ada Tuhan sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan. Berarti Yesus menjadi Tuhan hanya untuk angkatan jahat. Dan memang Yesus mengatakan di Matius 12 nomor 37 sampai 40, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Siapa ini yang diberi tanda ini? Angkatan jahat. Siapa yang merayakan kebangkitan Yesus setiap tahun? Orang Kristen. Berarti Kristen masuk dalam kategori apa? Angkatan jahat. Jadi Yesus memang Tuhan untuk siapa? Untuk orang Kristen. Tapi bukan Tuhan untuk alam semesta Yesus itu. Yesus Tuhan untuk angkatan jahat. Sebagaimana iblis Tuhan untuk orang jahat. Sebagaimana Musa Tuhan untuk Firaun. Tetapi Tuhan yang betul adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah Yesus menyembah ketika ia datang ke bumi? Menyembah. Berarti di atas Yesus ada Tuhan. Ada Tuhan. Kenapa dia menjadi Tuhan? Karena dia menjadi Tuhan untuk orang jahat saja. Apa bukti dalilnya? Coba Anda pelajari KPR 2 nomor 36 sampai nomor 40. Itu. Jadi Yesus menjadi Tuhan. Karena Tuhan sudah menubuatkan untuk Yesus. Apa kata Tuhan di dalam kitab Mazmur? Musuh-musuhmu akan aku jadikan tumpuan kakimu. Siapa musuh-musuhnya? Orang Farisi. Siapa musuh-musuhnya? Ahli Taurat. Siapa musuh-musuhnya? Imam kepala Mahkamah Agama. Mereka semua adalah musuh Yesus. Sehingga mereka dijadikan oleh Tuhannya Yesus, menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan untuk mereka. Mereka tunduk semua di bawah Yesus. Yesus menjadi Tuhannya. Tuhan bagi siapa? Bagi musuhnya. Musa juga adalah Tuhan. Keluaran 7 nomor 1. Engkau kubuat menjadi Tuhan. Musa dibuat menjadi Tuhan untuk Firaun.
Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang Farisi. Orang Farisi tidak mau masuk neraka seorang diri. Maka orang Farisi menyebar sampai Roma Yunani mencari pengikut untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Lahirlah kalian sehingga kalian ngotot. Tuhan Maha Kasih. Tuhan turun mengambil rupa manusia untuk menjelma menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Pret. Kalau mau dosamu ditebus, dihapuskan, datang kepada Tuhanmu, angkat tanganmu, ya Rabb, ya Tuhanku, aku merasa menyesal, ampuni dosaku. Diampuni enggak? Ya diampuni, namanya Dia Maha Pengampun. Yesus sendiri mengatakan kok, kalau kau tidak mengampuni saudara-saudaramu, dosamu tidak akan diampuni. Tetapi kalau engkau mengampuni saudara-saudaramu, maka dosamu akan diampuni. Berarti kita pun bisa mengampuni orang. Dan kita juga bisa diampuni oleh Tuhan hanya dengan datang kepada Dia, mengatakan dosa kita, maka dosa kita akan ditebus. Nah, sekarang nih kita berada pada ujung. Ketika orang Kristen sudah ditebus dosanya oleh Yesus, lalu melakukan persinahan, bagaimana cara sekarang menghapus dosa lagi? Kata orang Kristen, ya bertobat. Nah, ternyata bertobat ujung-ujungnya. Jadi buat apa Anda imani Yesus disalib untuk dosa waris? Untuk dosa kalian itu apa? Ujung-ujungnya kalian melakukan dosa, bertobat juga ujungnya. Makanya Yesus mengatakan, bertobatlah sebab dunia sudah dekat. Tidak ada pernah Yesus ditanya, Yesus apa caranya, apa syaratnya supaya saya bisa masuk surga? Enggak pernah Dia mengatakan, terima aku sebagai penebus dosamu. Enggak ada. Itu muncul ajaran Paulus belakangan setelah Yesus tak ada di bumi. Tapi Yesus ketika ditanya seperti itu, Matius 16, ketika ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Kata Yesus apa? Lakukan segala perintah Bapa. Mana perintah Bapa itu? Taurat. Sudah kulakukan. Jual seluruh hartamu, berikan si miskin. Kalau kau sudah lakukan itu, baru kau menjadi pengikutku. Syarat menjadi pengikutku, lakukan semua kehendak Bapa. Lakukan semua perintah Bapa. Matius 16 nomor 19 dan seterusnya. Itu fakta. Makanya tidak ada nubuatan di dalam kitabnya Yahudi tentang kebangkitan hari ketiga. Orang Kristen ditanya, mana nubuatan penyaliban? Oh, masuk ke Yesaya 53, masuk ke Yesaya 9, masuk ke mana-mana, ke Amsal 8 dan seterusnya, Mazmur 22 dan seterusnya. Ke situ larinya. Tapi giliran ditanya, oke, ada nubuatan penganiayaan, disalib, dibunuh dan seterusnya, ada. Nah, sekarang ada enggak nubuatan bangkit hari ketiga di kitabnya orang Yahudi? Enggak ada. Enggak ada. Mau sampai kapanpun orang Kristen mencari nubuatan itu tidak ada. Nubuatan bangkit di hari ketiga itu tidak ada. Kecuali tanda untuk angkatan jahat, itu pun tertulis di PB. Jadi saya rasa begitu Abang. Terima kasih sudah dialog dengan baik. Saya berbicara seperti ini bukan untuk memaksa saudara percaya. Kembali kepada iman kita masing-masing. Ini edukasi, bagi yang mau percaya silakan, yang tidak mau percaya juga silakan. Tapi mari kita belajar mendalami materi. Tentang penyaliban, Al-Quran saya juga mengatakan surah Al-Ma'idah ayat 33 bahwa yang disalib itu adalah orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Ulangan 21, 22, 23, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ulangan 27 nomor 25, yang dikutuk Tuhan adalah pemakan suap. Siapakah yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Yudas. Dalam Amsal 21 nomor 18 dikatakan, orang fasik dipakai tebusan untuk orang benar, dan orang jahat dipakai mengganti orang yang jujur. Yesus orang benar, Yesus orang jujur. Yudas orang fasik, Yudas orang fasik, Yudas juga orang jahat. Maka berlaku pengganti daripada orang yang benar adalah fasik, pengganti daripada orang jujur adalah orang jahat. Siapakah fasik itu? Mereka yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Saya kira begitu sederhananya, tapi silakan kembali kepada iman kita masing-masing. Oke, Saudara Ketua. Oke. Terima kasih sudah diskusi sama-sama Bang. Terima kasih Bang Zuma atas saya juga makasih. Perkenankan berdiskusi sebentar.
Dan saya sangat bersyukur dengan ada channel Bang Suma ini ya. Meskipun sering membahas Alkitab, meskipun dari sisi yang berbeda, pemahaman yang berbeda, tetapi firman Tuhan ternyata Bang Suma ikut menyebarkan firman-firman Tuhan yang di Bible. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Sama-sama Bang. Bang Suma. Sama-sama. Izin diturunkan Bang ya. Oke, terima kasih Bang Oke, Suma. makasih. Tak terhingga ucapan terima kasih saya juga kepada teman-teman yang ada di sini, yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube, sudah mengizinkan saya berdiskusi dengan teman kita yang tidak open kamera. Karena saya tahu beliau tidak akan menghujat teman-teman sekalian. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan tapi yang berakal. Jangan yang tidak berakal. Kalau yang tidak berakal nanti emosi jadinya di atas. Oke? Silakan ajukan permintaan. Kita cari pendeta ya teman-teman. Kalau tidak ada pendeta, tidak ada pastor, baru kita cari jemaat bulanan atau jemaat tahunan. Ada onde-onde kah? Oke. Semangat malam. Halo. Halo, Saudara Al. Malam. Malam juga. Katolik Protestan. Kristen saya. Silakan buka kamera, Bang. Silakan. Iya, diskusi kita di sini harus buka kamera, Bang. Silakan. Minum. Alhamdulillah. Teman-teman, sahabat di YouTube aman kan ya? Yang di YouTube aman kan? Udah bagus kan? Oke. Silakan. Ming kondong ming kendek dem kita mai la murai raka si jaka ande ki mai kendek na ke mau ambe en HP atau pelok na indo na HP ale nasi ke mau bongi le. Halo, semangat malam. Hai, semangat malam. Hai, malam. Mau diblokir kah? Hai. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kabar gembira sahabat-sahabat sekalian. Sahabat kita, mualaf andalan kita, Sekretaris Apologet Islam Indonesia, Koko Julius, bininya telah melahirkan dengan selamat. Lahir di sesar tapinya ya teman-teman.
anaknya laki-laki. Kita doakan supaya anak beliau menjadi anak yang soleh, menjadi tokoh agama dan tokoh bangsa yang insya Allah akan menjadi kebanggaan kita bersama. Amin. Sekali lagi kepada teman-teman yang ada di YouTube, ada di TikTok, mari kita doakan anak kita, ponaan kita, dari anak saudara kita Koko Julius, Sekretaris Apologet Islam Indonesia, agar anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi berkah buat Indonesia, buat Islam, buat kedua orang tuanya dan keluarganya, menjadi cahaya di tengah-tengah umat dan bangsa dan juga di keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas doanya. Masya Allah. Aduh, paling nikmat, paling indah punya anak. Oke, semangat masih ada orang ini. Udah turun bang, turun. Hus. Anteng kali di atas cari kutu. Orang mau diskusi, diam baik. Makasih teman-teman, udah diaminkan doanya ya. Doa sederhana, tapi insya Allah diijabah. Ayo teman-teman non-muslim, ajak pendeta pastornya naik ke sini. Silakan. Rati udah ketiduran. Keracunan dia kawan-kawan. Keracunan tua. Banyak yang kita naikkan tapi nggak nyangkut-nyangkut. Ini bendera apa ini teman-teman? Afrika ya. Semangat malam. Oh, bendera provinsi Aceh rupanya. Silakan teman-teman, ajukan permintaan naik. Kita cari lagi ya yang hebat. Kalau cuma ngomong-ngomong, susah itu. Ngotot tanpa ilmu, hanya modal congor. Oke. Adakah ada ande kah? Ini kayaknya onde-ondenya. Naik. Halo, semangat malam. Naikkan Yesus. Ada aja bang ini. Semangat malam. Halo. Halo abang. Semangat malam. Halo.
siluman ubur-ubur, ada Rames, si kolak kedondong, otak ditumit. Halo, semangat malam. Halo, halo, ya, Halo. Bang, ya. Halo, halo. Katolik, Protestan. Hindu, Bang, Hindu. Aduh. Kenapa Hindu masuk di komal-komal Islam ini? Saya ingin lebih tahu Islam, Bang. Kenapa bisa? Panggilan hati, Bang. Mau gitu loh, Bang. Asyhadu. Yang apa, belajarin dulu apa itu Islam itu, Bang. Ya. Ya udah, buka kameranya silakan. Gelap, Bang, di sini, Bang. Nggak apa-apa, katanya mau Nggak bisa, belajar Bang. Islam. Nggak bisa, Bang. Kenapa Apa? nggak bisa? Sedikit anunya, followernya. Oh iya betul. Cari dulu apa? Cari akun yang bisa buka kamera. Assalamualaikum. Apa kabar? Ini saudara. Apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Apa kabar? Ya, baik. Kabarnya. Baik. Kita diskusi ya. Tadi Ustaz Suma mengatakan bahwa Ustaz tolong Suma. tunjukkan kepada Ustaz Suma di mana nubuatan tentang Yesus di dalam perjanjian. Itu Ustaz Suma minta itu, tapi Ustaz Suma juga bahkan yang menunjukkan sendiri, yaitu tertulis di Mazmur. Tadi saudara sempat kutip. Saya tambahin lagi ya, itu di Yesaya pasal 9 ayat 5 itu juga ada, di Yesaya 5 juga, ayat 10 sampai 11 juga ada. Ya, jadi tadi saudara sudah menjawab di Mazmur ada, di Yesaya juga ada. Nubuat kebangkitan terlepas- hari ketiga, Cahayu. Yesaya 59 ayat 10 sampai 11. Kebangkitan. Ya. Coba Anda bacakan. Sesudah kesakitan jiwa itu, ia akan melihat terang. Bagaimana orang tidak bangkit bisa melihat terang, saudara? Bangkit di hari ketiga, Cahayu. Di dalam kubur kan gelap kan? Bangkit pada hari ketiga. Dengar. Di Ya, dalam kan Lukas tadi saya sudah 24 nomor 46 sorry, dinubuatkan Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu di mana tertulis? Bale-balenjo. Oh itu kan dia kutip kisahnya Yunus. Mana ada Yunus? Lukas 24:46, Cahayu. Tanda hanya diberikan satu tanda. Itu bukan Yaitu tanda tanda- Yunus di situ. Tanda Yunus kerupuk. itu. Lukas 24 sekarang- bukan tanda Yunus di situ. Juga tentang kebangkitan kan? Sama Saya minta tentang kebangkitan di kitabnya orang Yahudi, bangkit pada hari ketiga itu di mana tertulis? kan Yesus kutip ini Yunus itu kan di kitabnya orang Yahudi. Iya. Saya boleh bertanya ya, saya tanya ya, Ustaz. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, itu kan menurut Ustadz apa Tuhan tidak tahu bahwa utusannya yang akan diutus ini akan dituhankan sama orang, ya kan? Nah kalau Tuhan itu tahu, mengapa Yohanes 5:21? Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, barang siapa yang dia kehendaki, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Berarti sama-sama, sebab sama.
seperti Bapa. Berarti dua-duanya harus membangkitkan. Nah, dalam hal ini tertulis di Markus 5 ayat 41, anak Yairus mampu dibangkitkan tuh. Seharusnya kalau Tuhan tahu kan harusnya tidak boleh dibangkitkan gitu loh. Kenapa dibangkitkan? Yesus sudah mengakui itu. Makananku adalah melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Pertanyaan saya disimak baik-baik Ustadz ya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu tidak tahu bahwa Tuhan tahu. utusan yang akan Dia utus ini Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Maha tahu. Ya, kenapa dikasih mujizat? Apa hubungannya? Maha tahu. Ya Tuhan Maha tahu. Makanya Yesus dikasih. Firaun mau jadi Tuhan saja itu dihukum. Firaun loh, dia menjadi Tuhan, mau jadi Tuhan saja dihukum. Kan Firaun bukan utusan Tuhan. Loh, harusnya dia nggak lolos dong jadi utusan dong. Ya memang dia bukan utusan Karena Tuhan. Firaun itu. Dia menyetarakan, Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Kata Sama siapa? seperti Bapa. Yohanes 5 ayat 21. Sama seperti Bapa memberikan hidup yang kekal, demikian juga Anak memberikan hidup yang kekal itu. Kenapa bisa demikian? Membangkitkan. Ya. Ya kenapa bisa demikian? Ya karena dia diberi kuasa kan? Itu menyetarakan diri loh. Dia diberi kuasa. Coba Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ya, kalau utusan kami meyakini Yesus itu diutus karena Ya Firman udah, diutus. karena dia utusan Firman Tuhan. itu Tuhan. Firman itu Tuhan. Kalau saudara mengatakan bahwa hanya Bapa yang Tuhan, Firman bukan Tuhan, loh bagaimana orang bisa mengenal Tuhan jika tidak ada Firman? Di Bagaimana mana orang bisa dikatakan di mana tunduk kepada Tuhan? di mana Jika tidak dalilnya tunduk bahwa kepada firman Tuhan? itu Tuhan itu di mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Firman itu Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan atau sabda Yesus 9. atau pengarang Yohanes? Oh, Yohanes. Oke. Yohanes. Kalau begitu kan di Yohanes menceritakan, Lukas kan menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus, akan datang malaikat kepada Maria. Nah, jika itu saudara mengatakan bahwa itu adalah wartawan, saudara mengatakan itu wartawan. Loh, kalau begitu bagaimana dengan saudara? Kisah kelahiran Isa itu bagaimana ceritanya gitu loh. Saya juga pengen tahu. Isa diceritakan dalam Al-Quran bukan hasil penyelidikan. Ya, bukan hasil penyelidikan kan? Ada malaikat nggak yang datang? Wahyu. Ada Wahyu malaikat yang nggak yang turun? Wahyu yang datang Ada malaikat nggak yang turun? Wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad itu diterima dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, ada nggak malaikat yang turun Roh pada Kudus. saat kelahiran Isa? Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu bukan malaikat, Ya kan udah terjawab. bukan Gabriel. Ya itulah dia. Roh Kudus itu malaikat. Roh Kudus itu Kalau di saya kan gelar. Gabriel. Nama Roh Kudus Kalau itu di saudara Jibril. apa? Oh, nama Roh Kudus itu Jibril. Di mana Anda? Oh. Oke. Saudara, kan sebelum saudara tahu tentang kisah kelahiran Isa ini, bahwa dia akan lahir tanpa seorang ayah, itu kan yang menceritakan itu lebih dahulu Lukas, bahwa akan ada Yesus itu akan lahir tanpa seorang ayah. Nah, saudara mengatakan bahwa itu penyelidikan. Iya memang penyelidikan. Dari mana Lukas tahu? Dari Bagaimana mana? penyelidikan itu? Bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa itu penyelidikan? Kan Lukas tidak. Sedangkan yang menyatakan itu lebih dahulu adalah Lukas. Iya memang Lukas yang menyatakan itu. Tetapi dihasilkan dari hasil penelitian kan?
Dari Iya hasil penelitian, oke, dari hasil Iya. penelitian saudara katakan. Ya, Iya. kan? Nah, kalau Iya. saudara bisa tahu tentang kisahnya Isa lahir tanpa seorang ayah itu dari mana? Al-Quran, Yang menceritakan tentang kisah itu lebih Roh dahulu Kudus, antara Al-Quran dengan Lukas, mana yang lebih dahulu, saudara? lebih dulu Lukas. Lebih dulu Lukas. Sumber Lukas apa? Sumber Lukas apa? Oke. Kutanya dulu Saya sumber. pengen tahu itu aja. Iya, saya sudah. Sumber Lukasnya apa? Sumber Lukas penyelidikan dan Penyelidikan. saksi mata. Nah, kalau Al-Quran sumbernya apa? Saya nggak tahu. Itu dia. Kalau Al-Quran itu sumbernya itu dari Roh Kudus. Bedanya itu di situ. Oh, Kalau sumbernya sumber- Roh Kudus. Iya. Roh Sementara- Kudus itu Jibril. Yes. Oke. Sementara Oke, saudara, Jibril itu kan dia kan punya sayap berapa banyak, saudara? Dan sebentar ya, saya carikan dulu datanya ya. Sebentar saya carikan datanya. dah. Tentang Jibril. Udah. Nanti kau tanya lagi nomor sepatunya Jibril. Tidak ada korelasinya dengan iman itu. Mending kau cari tahu siapa itu yang bertanduk 7 bermata 7. Ribet kali bah. Selamat malam Bang. Malam juga abang. Halo. Ya, selamat malam. Katolik Protestan. Ini maksudnya yang mau bertanya Katolik atau Kristen ini Iya biar. ya konsep topiknya apa ini? Buka kamera dulu bang. Kalau non Muslim silakan. Oh, oke lah. Ah? Oke. Silakan. Iya. Halo. Kameranya dibuka. Kamera. Lampu. Oke. Kamera jelek ini. Kamera yang jelek atau abang? Ya, orangnya juga sama. Sama kita berarti bang. Nasib kita sama. Wah gantengan abang. Ya, ini syukuri saja Iya. ya. Tuhan. Iya betul. Ini tema bang. Fakta baru Yesus tidak disalib. Oh, yang ini kayaknya enggak ini. Wah ketemu lagi sama. Ketemu lagi kita. Aduh, gimana bang? Gimana? Kenapa saudara sebagai seorang Katolik itu menerima hadiah dari antikristus penyaliban ini? Kenapa? Emangnya ulang. Kenapa Anda sebagai Katolik menerima hadiah dari antikristus berupa salib? Sebulan. Ini fakta baru, Yesus tidak disalib. Fakta baru, Yesus tidak disalib. Untuk ini kayaknya untuk pribadi saya untuk menjawab kayaknya tidak bisa. Ya. Jadi nyerah. Iya, kalau untuk pertanyaan menyangkut ini ya ini kan menyangkut iman.
kepercayaan kita kan? Tidak, bukan masalah kepercayaan. Kan Islam juga membahas tentang penyaliban dalam Quran. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Sedangkan kalian orang Katolik mengatakan disalib. Apa yang kalian kejar dari penyaliban itu? Ya, Kawan, Nabi Isa tidak disalibkan, terus diapain? diangkat ke langit beliau. Setelah mengalami pencobaan pembunuhan oleh kaumnya, Pencipta mengangkatnya ke langit, menyelamatkan beliau. Nah, sekarang saya balik nanya nih sama Anda nih, apa yang kalian kejar dengan penyaliban itu? Kalau menurut kepercayaan kami ya, penyaliban Iya. itu menandakan anak Anak apa? Allah. Maksudnya anak Allah itu maksudnya anak Tuhan. Iya, anak Tuhan ya, punya anak. Tuhan punya anak. Ya itu ini kan pertanyaan kami ya. Jadi ibarat fakta baru Yesus tidak disalibkan. Nah, jadi menurut kami dalam agama Katolik, Yesus disalibkan itu tujuannya sampai Yesus disalib itu karena apa kan? Jadi tujuan itu untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Iya. Hei, masoleng dega rambang. Apa? Gimana untuk menyelamatkan dosa-dosa? Kenapa harus berdosa? Membunuh Yesus dosa atau tidak? Ya itu kan menurut cerita aja mungkin. Abang ada kabel telanjang dekat situ. Ya ada ini. Coba sambung ke lidah. Saya sambungkan. Masolang generasi. Kenapa? Penyaliban itu kan mengakibatkan dosa. Jangan kau membunuh. Membunuh Yesus mengakibatkan dosa. Kenapa pula di Katolik malah menghapus dosa? Ceritanya panjang itu bang. Tolong jujur aja dulu bang. Ya bang. Apakah membunuh Yesus itu menghapus dosa atau mengakibatkan dosa? Membunuh Yesus. Mengakibatkan dosa kalau kita membunuh Yesus. Itu pintar. Sedikit lagi waras. Terus kenapa ada konsep membunuh Yesus itu nebus dosa? Dari mana ilmunya? Ibaratnya dia untuk menyelamatkan. Menyelamatkan. Karena dosa yang dibuatkan oleh manusia. Dia yang menyelamatkan. Ibaratnya dia yang mengayomi. Gimana ceritanya? Menyalibkan orang untuk menyelamatkan. Mana ilmu dari mana itu? Menyalib orang untuk menyelamatkan ya? Gimana caranya bang? Sudah jelas-jelas membunuh Yesus adalah dosa. Apa hubungannya dengan Kristen? Terus kenapa dosa ditebus dengan membunuh orang? Apakah Tuhan abang kalau abang datang kepadanya bertobat, dia nggak sanggup menghapus dosa abang? Ya ibaratnya ini kan kita bicara tentang Tuhan. Tuhan kan ibaratnya kita tidak bisa melihat dengan mata kan.
Terus keyakinan dan kepercayaan itu aja. Terus dia Tuhan turun lalu dibunuh untuk hapus dosa. Apakah Tuhan tidak bisa menghapus dosa orang tanpa dia bunuh dirinya? Ya ini bang, maksudnya ya itu sudah kalau untuk menyangkut iman dan kepercayaan itu, untuk kita menjelaskan seperti ini kayaknya tidak ada ujungnya lah pasti. Maksudnya konsep agama Anda nggak masuk akal gitu? Masuk akal itu kan keyakinan saya saja. Nah, berarti kan masuk akal toh? Iya. Ya sudah, kita bahas lah kalau masuk akal. Sekarang apakah Tuhan tidak bisa menghapuskan dosa? Ya justru itu bang. Ibaratnya di negara kita ini kan, kita kan sesama agama, suku, ras, bangsa dan agama itu kita harus saling menghormati. Ngapain kita mau Iya. agama Katolik? Ngapain kita mau, oh Allah itu siapa, Tuhan itu siapa, contoh Muslim bilang Nabi itu siapa, Muhammad itu siapa? Iya. Mau bilang itu. Intinya kita dalam suatu wilayah atau negara, berbagai negara, dengan agama masing-masing. Ada agama Muslim, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Ya, itu kan punya kepercayaan masing-masing dan cara berdoanya masing-masing, ya kan? Punya keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Coba abang baca undang-undang dasar dulu. Jadi kita larinya ke undang-undang dasar kan? Terus kenapa ada amanat agung, Bang? Ya. Kenapa ada amanat agung? Maksudnya amanat agung dari mana? Dari Matius 28 nomor 18 19. Nah itu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah sudah ya bang. Dari bahasa ini kan abang hanya mengundang, ibaratnya mengundang supaya ternyata ini ibaratnya mau mencari tahu tentang agama ini, ya kan? Ini ibaratnya mencari tahu agama ini seperti apa, agama ini seperti apa. Sebenarnya kita tidak usah mencari tahu bang, cukup kita yakin dan percaya dengan agama kita masing-masing. Oh, itu bodoh namanya. Bodoh itu, Bang. Berarti abang juga bodoh. Loh, orang bodoh itu mencari. Orang pintar itu mencari, Bang. Kalau orang bodoh itu pasrah. Bayangkan aja kalau Anda salah Tuhan, neraka tempatnya kekal di sana. Masa Anda hanya tinggal diam doang, tidak belajar, tidak mengkaji? Itu bodoh namanya, Bang. Kita itu kudu mencari kebenaran, bukan mendengarkan habis itu manut, nggak bisa. Mencari kebenaran tentang agama itu ibaratnya kita kualat. Karena agama Kok kualat? Yesus aja belajar di sinagoge kok. jangan dulu. Abang ini diciptakan oleh siapa? Ya pencipta lah. Iya, pencipta itu siapa? Kami menyebutnya Allah. Ya justru itu. Itu kan menurut abang bilang Allah. Jadi kan tanya bilang, bang, ini abang percaya ke siapa? Abang percaya? Tidak ada. Ini abang ini tanya, kita sudah menjawab bilang. Contoh abang kan tanya bilang, kamu percaya Tuhan? Ya menurut saya bilang, menurut kami sih bilang, kami yakin dan percaya, menurut kami agama Katolik kami percaya dan yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Ya sudah, itu kan keyakinan dan kepercayaan kami. Yang ngapain abang ini mulai, oh Yesus ini, oh ini sama saja, itu kan cari tahu. Karena agama Anda itu disebarkan untuk dianut oleh semua bangsa. Maka kita harus kaji apakah agama Anda ini menyelamatkan atau tidak. Karena agama Anda itu seibarat jualan yang dijajakan ke orang-orang. Masuk Kristen yuk, masuk Katolik yuk. Kristen yuk, masuk Katolik yuk. Ngomong
soal agama, kalau percaya kita, keyakinan Iya. kita sudah seperti itu, ya kita jalani saja. Halo Bang, Katolik Protestan. Protestan bang. Protestan. Iya. Nah, apa fungsinya penyaliban buat saudara? Menurut Malang. abang kayak mana bang? Malang. Habis apa? Tuak. Hmm? Hmm? Oh. Berapa ini Bang? Ini berapa? 3. Emang salib itu bang enggak bang. Menurut abang salib itu kayak mana rupanya bang? Apakah mengganggu? Emang salib itu mengganggu? Halo bang. Ya sorry. Bang. Abang kan orangnya pinter ya kan bang. Tapi menurut abang kan salib itu menurut abang itu mengganggu iman kita enggak bang? Enggak sama sekali, cuma Lalu apa salahnya kalau disalib? Maksudnya kalau ada apa masalahnya lah salib itulah gitu loh. salib Kok itu dipermasalahkan? salib itu kan jualan orang Kristen agar orang itu menjadi pengikut. Maka dijuallah salib itu sebagai penebusan dosa katanya. Lalu kalau orang percaya dosa-dosanya ditebus katanya. Itu ajaran siapa itu Bang? Masalahnya enggak itu masalahnya kalau masalah langsung ditebus dosanya memang iya, tapi itu tergantung orangnya kalau tobat ya kan gitu. Kenapa lagi harus ditebus dosanya kalau dia tobat? Ngapain nggak tobat aja? Maksudnya gini bang, ya kan kalau udah tobat dia kan baru Masih? maksudnya kalau tobat baru dosa ditebus, maksudnya apa? Nggak dosa lagi lah, maksudnya kayak mana ngomongnya ya? Aku juga bingung. Bingung Bang. Tapi yang penting intinya gini bang, ya kan? Yang penting ajaran Kristen itu kan nggak ada yang buruk bang. Kata siapa? Kataku dan kata Firman. Kata abang. Iya lah bang. Percaya penyaliban itu nebus dosa itu ajaran siapa? Itu kan di Alkitab loh. Nah, Bible ini sendiri apa? Apakah Yesus mengenal Bible Anda?